Tapi kalau kita benar-benar intensnya itu sejak 2 bulan ya, Intens 2 bulan, tapi officialnya sebulan. Lebih berapa hari? Agendanya hari ini adalah sebenarnya ulang tahun adikku. Cuma kita sih lebih nanti mau ada acara ya mungkin sedikit khusus ya. Saya mau ketemu sama mami sama adik-beradik juga gitu loh. Ya untuk ya mungkin ada sedikit selain minta restu juga mungkin doa bersama lah kayak gitu. Bagaimana Mbak Fena diajak langsung ke keluarga besar? Iya, kalau ke keluarganya Abi itu udah 2 kali ya. Ketiga kali lah sama kemarin juga. Jadi ya alhamdulillah kan bisa bersilaturahmi. Tapi yang paling penting mungkin hari ini lebih khusus minta restu dari Mami Nur, mamahnya Abi. Karena kan waktu itu sebulan lalu ya. 3 minggu ya. Hampir sebulan sih. Hampir sebulan. Kalau Abi pernah datang ke orang tuaku, ke mamaku, ke papaku. Pernah pertama ke mamaku juga sendiri, udah berkali-kali juga sih gitu untuk meminta restu khusus dari mamaku gitu loh. Jadi Benar-benar khusus itu ya. jadi ya sekarang gantian aku yang kesini, aku yang minta doa restu dari Mami Nur, dan juga kan ada kakaknya Abi, ada adiknya, kan keluarga besar juga gitu. Bagaimana mungkin Mbak tanggapannya dan ada kekhawatiran nggak sih karena kan terulang lagi momen seperti ini gitu kan? Bagaimana Mbak? Kalau kekhawatiran sih enggak ya, karena kan aku usia tahun ini 50 ya. Jadi buat aku ini adalah satu perjalanan baru sih gitu. Karena kalau memang ini jadi, berarti kan perkawinanku yang kedua. Jadi kalau aku sih orangnya kalau udah yakin ya bismillah, tinggal tergantung dari Abi nanti juga sebagai imam, sebagai kepala keluarga itu harus benar-benar banget menjalankan apa yang udah kita rencanain gitu. Misalkan kayak Abi selalu bilang pokoknya konsepnya adalah perkawinan ini adalah perkawinan yang berdasarkan agama dan selalu melibatkan Allah. Jadi ya kalau ditanya yakin apa enggak, ya yakin lah karena kan kita harus yakin bahwa kalau Allah sudah menuntun ya insya Allah kan semuanya terbaik. Ya buktinya orang pada bilang kok cepet banget. Nah karena kan aku juga punya keyakinan. Nah begitu mungkin Abi ya yang sebagai kepala keluarga mungkin pertanyaannya harusnya lebih kepada Abi. Gimana nanti konsep berkeluarga supaya bisa insya Allah ini yang benar-benar terakhir buat aku dan juga buat Abi kan gitu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan? Kalau saya memang gini ya, kita sama-sama sih ya, maksudnya berdua ini selalu melibatkan Allah itu yang pertama. Terus yang kedua ya kita memang terutama saya akan menjadi kepala rumah tangga, saya akan menjadi seorang suami dan imam juga bapak gitu loh. Jadi banyak banget gitu loh tanggung jawab saya. Tapi ya sama seperti Mbak Fena bilang. Ya kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim lah. Gitu. Insya Allah kalau ibadah kan niat kita sebenarnya. Jadi kekuatan saya ya kekuatan Allah itu aja. Gitu. Jadi saya selalu bermunajat, saya selalu minta yang terbaik supaya saya juga bisa benar-benar menjalankan dan menjadikan rumah tangga ini rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena tidak ada di dunia manapun, saya yakin tidak ada orang berniat untuk berumah tangga itu untuk berpisah itu nggak ada, gitu loh. Makanya ya apa yang menjadi kegagalan masing-masing dari pihak kita berdua tuh kita jadikan satu pelajaran yang sangat berharga dan buat saya yang terpenting adalah saat ini dan kedepannya. Gitu. Udah berapa lama sih Mas sama Mbak Fena? Ini kan banyak pertanyaan. Mungkin udah berapa tahun ya saya. Nggak, tapi benar memang rasanya seperti itu gitu loh. Rasanya berapa tahun? Sebetulnya officially-nya sih sebulan ya. Sebulan. Lebih berapa hari. Tapi kalau kita benar-benar intensnya itu sejak 2 bulan ya. Intens
tes 2 bulan, tapi officialnya sebulan, lebih berapa hari. Untuk memutuskan akhirnya akan menikah itu pertimbangan seperti apa sih? Terutama Mbak Vena kan sebagai Iya. perempuan gitu kan, sebagai ibu juga dari anak-anak gitu kan, ada pertimbangannya nggak sih? Pertimbangannya pertamanya saya kan nolak, saya nggak mau. Iya, ditolak mentah-mentah banget. Karena saya pikir saya dari awal bilang sama Abi bahwa saya tuh pengen bersahabat. Karena saya nih orangnya sangat selektif. Kalau nggak selektif nggak mungkin saya bisa bertahan hampir 8,5 tahun, hampir 9 tahun malahan gitu. Karena saya orangnya picky banget, saya orangnya susah untuk didekati sama orang. Nah, pada saat Abi waktu itu purpose mau jadi orang terdekat, saya udah langsung nolak. Saya bilang saya mau cari bukan suami loh, saya cari leader. Nah, kebetulan setelah saya tolak, habis itu dia ngomongnya gimana ya? Ngomongnya gimana? Jadi saya waktu itu saat itu juga saya langsung bilang gini, pokoknya omongan saya tadi lupain ya, tolong please banget kamu lupain, anggap saya ini sahabat kamu, saudara kamu, orang yang bisa kamu andalkan 24 jam. Kalau kamu ada apa-apa juga saya siap bantu kamu lah. Pokoknya anggap omongan tadi buang jauh-jauh dari pikiran kamu dan anggap omongan itu nggak pernah terjadi gitu loh. Terus saya juga keesokan harinya saya bilang sama Vena adalah, saya bilang gini, saya kan udah bilang itu semua tuh, saya udah bilang maksudnya anggap saya sahabat apa segala macam. Terus terakhir saya ngomong gini, saya akan selalu mendoakan kamu sampai kamu menemukan orang yang bisa membuat kamu bahagia. Nah itu. Luluhnya di situ ya. Enggak, luluhnya 2 hari setelah itu kita kan sahabat dong, nggak ada beban buat saya untuk nganggap dia pacar gitu. Nah dia datang nih ke rumah, dan ke rumah pas mau waktu sholat. Nah saya bilang, kan dia bilang dia hijrah kan, saya tes, ayo coba mimpin saya sholat gitu. Nah begitu dia mimpin sholat, di situ saya kaget emang, karena ternyata Abi tuh tajwidnya bagus banget, doa-doa pendeknya tuh bagus banget. Jadi kayak lagi sholatnya tuh di Mekah, di Madinah, yang apa ya tajwidnya lah ya. Jadi aku tuh yang baru terkesima gitu, baru ya itu aku mulai respect sih gitu. Karena selama 8,5 tahun terus dalam setiap doa aku tuh yang aku bilang adalah, ya Allah saya pengen banget dapat seorang imam yang bisa mengimami semua sholat-sholat saya, yang bisa menjadi imam kepala keluarga yang membawa kebaikan dari segi agama, dunia dan akhirat. Nah kalau soal kaya, emang saya sebutin mungkin nomor 20 kali. Jadi emang sesuai doa sih sebenarnya. Jadi begitu dia bisa jadi imam, waduh saya langsung udah mulai pay attention gitu sama yang namanya Ferry gitu. Tapi kan pemberitaan memang agak mengganggu sih pada saat itu. Tapi anehnya saya kan juga sholat sendiri ya kalau di rumah. Saya bilang, kalau memang orang ini baik, saya bisa percaya sama dia gitu. Dan dalam waktu nggak tahu ya, kayak hati saya dibolak-balik aja gitu. Terus saya lihat sama Fania sayang banget, orangnya juga hatinya baik meskipun dalam keadaan yang lagi di titik sekarang mulai dari nol, tapi dia masih senyum, orangnya juga lucu sama saya gitu, bercandaan, orangnya juga perhatian sama saya. Jadi lama yang tadinya nggak mau tiba-tiba jadi mau tanpa dia perlu nyatain lagi gitu. Jadi ya itulah mungkin ya, Allah tuh membolak-balikan hati manusia. Sampai mungkin saya sempat nanya, nih ilmunya ilmu dari mana nih? Jangan-jangan ada